Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila Yasmin dari kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat atau menghitung payback period atau disebut juga dengan PP, dan juga average rate of return atau disebut juga dengan ARR. Oke, jadi video kali ini itu akan mencari atau menghitung bagaimana cara menghitung payback period atau disebut juga dengan PP, dan average rate of return atau disebut juga dengan ARR. Nah, di sini saya sudah ada soalnya. Di sini ada mesin A dan mesin B dengan investasi yang berbeda. Investasi mesin A itu 28 juta dan investasi mesin B itu sebesar 32 juta. Nah, dengan jumlah atau IT yang berbeda di mesin B dan IT mesin A itu sama jumlahnya. Nah, di sini ada SLN dan SYD. Nah, dengan tingkat bunga sebesar 15%. Umur ekonomisnya sampai 6 tahun. Diketahui juga kalau payback period atau PP itu sebenarnya apa pengertiannya. Nah, payback period itu adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan profit atau aliran kas neto cash flow. Nah, jadi si payback period itu ada yang berbeda jumlahnya setiap tahun. Nah, seperti mesin B ini setiap tahun ke-1, tahun ke-6 itu berbeda. Nah, ada juga yang sama jumlahnya setiap tahun. Nah, seperti mesin A. Nah, semuanya 8 juta rupiah. Nah, sedangkan average rate of return atau ARR itu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak atau IAT dengan rata-rata investasi. Nah, jadi membandingkan rata-rata EAT dengan rata-rata investasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan memulai bagaimana caranya menghitung payback period atau PP. Jadi, pertama-tama itu adalah, nah, kita buat tabel terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah itu kita isi data-datanya. Nah, di sini saya akan mencoba menuliskan di sini. Jadi menurunkan aja sih sebenarnya. Kayak ini F4. Jadi rumus depresiasi yaitu sama dengan SLN kurung buka invest F4.2 0.26 kurung tutup enter. Nah, ini karena kelebihannya, jadi kita klik ini. Lalu kita tinggal ke bawah kan. Lalu cash flow itu sama dengan IT ditambah depresiasi. Nah, kita mencari rata-rata terlebih dahulu, jadi tinggal blok aja. Lalu di sini ya auto sum, lalu pilih average. Nah, lalu untuk mesin B kita tulis untuk depresiasinya sama dengan SYD. Kalau tadi kan SLN, sekarang SYD. Lalu kurung buka investment titik 2 F4.2 lalu 5E6. Jadi 5E6 itu 5 juta, nolnya ada 6 gitu. Titik 2 6 titik 2 tahun kurung tutup. Nah, kita klik ini. Nah, kita ke bawah kan. Lalu untuk cash flow rumusnya sama dengan IT ditambah depresiasi. Enter. Ke bawah kan.
Nah, lalu untuk menghitung rata-rata, pinggirkan autosum average. Nah, selanjutnya kita akan menghitung payback period. Jadi, di sini rumusnya yaitu sama dengan initial investment dibagi rata-rata cash flow. Jadi, nah, kalau seperti ini tinggal 2,21 tahun atau artinya 2 tahun 2 bulan. Nah, lalu cash inflow tahun ke-1. Nah, jadi rumusnya adalah sama dengan, tinggal pindahkan aja ini F4 enter. Lalu untuk invest belum kembali itu sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1. Nah, jadi dari sini ya. Nah, lalu cash inflow tahun kedua. Tahun kedua ini tinggal pindahkan aja, jadi sama dengan ini. Jadi kan tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. F4, nah tinggal dipindah-pindahkan aja untuk cash inflow-nya. Nah, lalu untuk invest belum kembali itu sama dengan ini dikurangi cash inflow tahun kedua. Sama dengan, nah lalu untuk cash inflow tahun ketiga itu pindahkan yang ini, jadi sama dengan nah lalu untuk kelebihan itu sama dengan invest ini dikurangi cash inflow tahun ketiga dengan, nah jadi minus ya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung kelebihan bulan. Nah, jadi sama dengan kurung buka minus ini kelebihan ini dibagi cash inflow tahun ketiga, kurung tutup kali 12. Enter. Karena di sini desimal, nah jadi seperti ini. Lalu payback periodnya adalah sama dengan kurung buka 36 dikurangi ini F4 kurung tutup bagi 12. Enter. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi untuk payback period mesin B itu 2,12 atau 2 tahun sebulan. Kalau payback period mesin A itu 2 tahun 2 bulan. Nah, lalu untuk tutorial yang kedua yaitu cara menghitung rata-rata investasi. Nah, jadi average rate of return atau ARR. Nah, jadi di sini tinggal dipindah-pindahkan saja dengan yang tadi. Nah, angka-angkanya sama ya, masih sama. Jadi rumusnya pun sama, tinggal pindah-pindahkan saja. Untuk total di sini itu ada yang membedakannya, yaitu kita blok bukan average lagi, tapi menggunakan sum. Nah, sum. Nah, setelah itu
kita akan menghitung rata-rata investasi per umur ekonomis. Jadi sama dengan investment dibagi 6. Lalu rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Ya, jadi sama dengan, nah ini kan rata-rata EAT dibagi umur ekonomis. Nah, umur ekonomis itu kan sampai 6 tahun. Nah, jadi pilihnya yang ini, lalu enter. Nah, lalu untuk average rate of return mesin A itu sama dengan rata-rata EAT dibagi ini, rata-rata investasi. Nah, jadi sebesar 171,43%. Nah, lalu untuk rata-rata investasi sama dengan ini dibagi ini. Lalu untuk rata-rata EAT-nya sama dengan ini dibagi umur. Nah, sama untuk average of return juga, jadi tinggal kopas lalu enter. Nah, seperti ini. Jadi untuk average rate of return atau rata-rata mesin A itu sebesar 171,43% dan rata-rata atau average rate of return mesin B itu sebesar 95,31%.